Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarila Ladarasi, Jurus Astia, NPM 18/2012, dari kelas A di bawah bimbingan Ibu Tuti Rastuti, SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan hasil legal memorandum yang berjudul upaya yang dapat dilakukan pemegang polis untuk menuntut tanggung jawab hukum direksi PT Asuransi Jiwa Kresna Life atas terjadinya gagal bayar perusahaan yang merugikan konsumen. Diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hukum asuransi. Yang selanjutnya ada legal memorandum yang ditunjukkan kepada PT Asuransi Jiwa Kresna Life dari nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna Life. Pokok masalahnya kasus gagal bayar asuransi oleh PT Asuransi Jiwa Kresna Life atau AJK, perihal upaya yang dapat dilakukan pemegang polis untuk menuntut tanggung jawab hukum direksi PT Asuransi Jiwa Kresna Life atas terjadinya gagal bayar perusahaan yang merugikan konsumen. Yang selanjutnya ada legal issues. Yang pertama, poin pertama, Kresna Life mengalami gagal bayar pada produk asuransinya, yaitu asuransi jiwa Kresna Link atau Kak Lita, dan asuransi jiwa Protekto Investa Kresna atau PIK. Terus poin kedua, Kresna Life menunda setiap transaksi penebusan polis yang jatuh tempo sejak 11 Februari 2020 hingga 10 Februari 2021. Kresna Life juga menunda pembayaran manfaat investasi sesuai ketentuan polis yang jatuh tempo pada periode 14 Mei 2020 hingga 10 Februari 2021. Kresna Life tidak menurunkan konsentrasi penempatan investasi pada pihak terafiliasi grup Kresna sesuai dengan pasal 5 ayat 1 POJK nomor 71/POJK 05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Kresna Life juga tidak memenuhi ketentuan mengenai penyelesaian kewajiban terhadap pemegang polis, di antaranya melalui perbuatan kesepakatan penyelesaian kewajiban. Hal ini melanggar ketentuan pasal 40 POJK nomor 69/POJK/05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi. Kresna Life melanggar ketentuan mengenai rasio pencapaian solvabilitas minimum 100%. Asuransi Jiwa Kresna mengirim surat kedua pada nasabah yang isinya menyatakan tentang terjadinya keadaan memaksa atau force majeure, yaitu sedang mengalami masalah likuiditas pada portofolio investasi dan memutuskan untuk memperpanjang pembayaran polis yang telah jatuh tempo tersebut hingga 10 Februari 2021. Sejak Februari 2020 lalu, Kresna Life sudah tidak sanggup membayar kewajiban ke nasabah dan menjanjikan pembayaran secara bertahap. Namun sampai saat ini hanya polis bernilai kurang dari 50 juta yang bisa dibayarkan secara penuh. Kresna Life kemudian mengeluarkan revisi rencana pembayaran pada 7 September dari sebelumnya 60 bulan menjadi 54 bulan. Sekitar 7.500 nasabah menandatangani perjanjian kesepakatan terkait ketentuan nasabah yang melepas hak polis serta diharuskan tidak melakukan tuntutan apapun. Tersisa 2.000 nasabah yang menolak dan menutup pembayaran secara penuh. Selanjutnya, asumsi atau identifikasi fakta hukum. Yang pertama, bagaimana bentuk tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwa Kresna Life terhadap pemegang polis pada saat perusahaan melakukan malprestasi. Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna Life. Yang ketiga, aspek hukum apakah yang timbul dari kasus gagal bayar perusahaan PT Asuransi Jiwa Kresna Life. Selanjutnya, legal opinion. Yang pertama ada pasal 5 ayat 1 POJK nomor 71/POJK 05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang kedua, pasal 40 POJK nomor 69/POJK/05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi. Yang ketiga, pasal 50 Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian atau Undang-Undang perasuransian. Yang keempat, pasal 55 ayat 1 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Yang kelima, putusan dengan nomor pendaftaran 647K Perdata Sus Pailit /2021 yang diputuskan pada 8 Juni 2021, MA mengabulkan permohonan pemohon atas status asuransi jiwa Kresna.
Yang selanjutnya Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang terakhir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya Statement Fact. Yang pertama, PT Asuransi Jiwa Kresna Life masih berkutat pada kondisi kesulitan likuiditas. Pasalnya, perseroan menyatakan harus menunda pembayaran dua produk asuransinya, yakni Kresna Link Investasi dan Protekto Investasi Kresna. Yang kedua, PT Asuransi Jiwa Kresna atau AJK atau Kresna Life kini berstatus penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, padahal perusahaan asuransi tersebut tengah menunggak klaim nasabahnya mencapai 6,4 triliun. Nilai tersebut merupakan milik dari 8.900 nasabah dari 11.000 polis. Yang terakhir, COVID-19 menjadi salah satu alasan perseroan gagal membayar tepat waktu dua produk tersebut kepada nasabahnya. Perseroan terpaksa menunda atau berhentikan sementara pelaksanaan kewajibannya. Selanjutnya, analisis hukum yang pertama. Bentuk tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwa Kresna Life terhadap pemegang polis pada saat perusahaan melakukan manifestasi ketidakmampuan PT Asuransi Jiwa Kresna Life dalam memenuhi kewajiban pada pasal 1243 KUH Perdata tentang manifestasi. Tanggung jawab kepada tertanggung dalam hal terjadi uang prestasi yaitu penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan. Apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, bila terjadi kerugian yang dialami tertanggung karena prestasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna, pemegang saham tidak bertanggung jawab atas perbuatan PT. Maka hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya. Namun dalam hal tertentu akan berlaku teori pitching the corporate fail, direksi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban pemiliknya. Pemegang polis sebagai tertanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Kresna Life, sebab mereka hanya pihak luar yang menanggungkan dirinya terhadap Kresna Life. Pemegang polis hanya terikat sebatas yang ditentukan dalam syarat-syarat menjadi pemegang polis. Analisis hukum kedua, konsumen punya hak mendapatkan perlindungan atas klaim asuransi dari penanggung atau perusahaan asuransi yang diatur dalam pasal 4 huruf D, E, H, UU PK Junto Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan kewajiban bagi penanggung atau perusahaan asuransi memenuhi apa yang menjadi hak konsumen. Pasal 7 huruf A, F, G, UU PK, di mana UU PK sebagai payung hukum perlindungan konsumen. Kondisi penanggung atau perusahaan asuransi dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU tentunya tetap wajib memperhatikan kepentingan nasabah atau konsumen. Dengan kata lain, hak konsumen asuransi tidak boleh dirugikan dengan kondisi PKPU perusahaan asuransi guna menjaga kepercayaan masyarakat sebagai konsumen asuransi. Pasal 1 Angka 1 PK menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undangan ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala kebutuhan konsumen. Pemerintah dalam hal ini lembaga atau regulator yang menaungi kebijakan polis asuransi harus segera mengambil tindakan penegakan proses hukum untuk melindungi konsumen apabila ditemukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan pemulihan hak konsumen. Analisis hukum ketiga, yang pertama ada aspek hukum perjanjian. Kasus Kresna Life ini dalam hukum perjanjian termasuk kategori prestasi karena ia tidak bisa membayar asuransi pada nasabahnya di mana debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Artinya, debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian. Dalam hukum perjanjian, tidak dilaksanakannya suatu kewajiban yang telah diperjanjikan dinamakan manifestasi atau ingkar janji atau lalai. Pasal 1243 KUH Perdata. Pada umumnya, prestasi atau breach of contract baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai dari pihak kreditur kepada debitur. Yang kedua, aspek hukum perusahaan. Munculnya berbagai permasalahan perusahaan perasuransian yang terjadi di tahun 2019 sampai 2020 menjadi tolak ukur bagaimana good corporate governance ini sudah diterapkan dengan baik. Yang terjadi pada perusahaan BUMN yaitu PT Asuransi Kresna Life menunda membayar polis milik nasabah yang jatuh tempo pada tanggal
20 Februari 2020, permasalahan ini timbul pemicunya adalah good corporate governance yang kurang baik dalam konteks investasinya, yang tidak sesuai aturan mainnya, perusahaan atau pedoman tata kelola yang dicantumkan otoritas jasa keuangan, perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran. Aspek yang terakhir adalah aspek hukum kepailitan dan PKPU. Berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, pemohon pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh otoritas jasa keuangan. Yang kedua, pemegang polis yang diatur dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dalam hal perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi hak pemegang polis tertanggung atau peserta atau pembagian harta kekayaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa kreditur dengan hak jaminan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Yang selanjutnya yaitu conclusion. Dari kasus gagal bayar polis kepada nasabah dari PT Kresna Life ini yang menyebabkan kerugian hingga mencapai 13,74 triliun dianalisis berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang mana dalam kasus permohonan kepailitan dari PT Asuransi Kresna sebagai pemegang polis belum bisa untuk dilaksanakan atau dilakukan suatu pengakuan. Hal ini disebabkan karena adanya penundaan terhadap pembayaran yang harus dibebankan oleh PT Asuransi Kresna Life ini. Dari kasus tersebut dianalisis bahwa status hukum pemegang polis adalah kreditur, di mana hal ini sesuai dengan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Hal ini berarti menyatakan bahwa kreditur tersebut preferen karena pihak pemegang polis adalah pihak yang berpiutang serta sifat dari piutangnya diistimewakan oleh Undang-Undang Perasuransian sesuai dengan ketingkatannya. Yang terakhir, rekomendasi. Dalam kasus tersebut, untuk merekomendasikan penyelesaian akibat kerugian yang dilakukan oleh PT Asuransi Kresna Life tersebut harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Tindakan para mantan direksi PT Asuransi Kresna Life dalam pengelolaan dana asuransi yang tidak menerapkan prinsip good corporate governance juga melakukan pelanggaran fiduciary duty. Serta mantan Dewan Komisaris juga lalai dalam mengawasi segala tindakan mantan direksi dan juga mencegah berlanjutnya tindakan mantan direksi tersebut. Dewan Komisaris lalai dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai pengawas atas tindakan direksi, merupakan bentuk dari pelanggaran fiduciary duty. Oleh karena itu, mereka bertanggung jawab secara tanggung rentang dan sesuai pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, maka sudah seharusnya mantan direksi PT Asuransi Kresna Life yang menyebabkan kerugian pada perseroan dan Dewan Komisaris yang lalai dalam melaksanakan tugas utamanya dalam bidang pengawasan harus digugat ke pengadilan untuk diajukan gugatan derivatif agar mantan direksi dan Dewan Komisaris ini dapat menggantikan kerugian yang timbul di PT Asuransi Kresna Life. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.